Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La hawla wa la quwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Al-ayah. Pertama-tama kami sekalian selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah, nikmat, yaitu yang paling nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kami bisa berkumpul dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan dengan niat yang ikhlas dari Bapak dan Ibu semuanya, Allah akan memberikan pahala yang sesuai dengan kadar keimanan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Salawat dan salam kami haturkan kepada junjungan kita, uswah kita, teladan kita, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membimbing kita ke arah Islam yang kafah, sehingga kita bisa menikmati ibadah dengan hati yang lapang, yang ikhlas. Dengan kita menjalankan ibadah yang ikhlas, insya Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan memberikan syafaat nanti di yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Dan salawat itu juga kami sampaikan kepada keluarganya yang menopang perjuangan Rasulullah dan sahabat-sahabatnya, dan sampailah kepada kita orang yang tiba terhadap ajaran beliau. Hadirin rahimatullah, di sini kami akan menjelaskan ataupun membawa materi adalah tentang akad. Apakah akad itu dan syarat rukun dari akad. Pertama, pengertian akad. Akad ditinjau dari bahasa atau etimologi, artinya perikatan, perjanjian atau permufakatan. Dalam kamus Al-Munawwir itu dijelaskan akad berasal dari kata akdu dengan masdar itu sendirian, itu akad, dengan jamak uqud, yang artinya perjanjian yang disertai dengan catat mencatat. Dalam surat Al-Baqarah 283 kan dijelaskan, 281 ya, 281 itu jelaskan kalau mama hutang harus ada catat mencatat kalau hutang yang tempo, yaitu perjanjian dengan catat mencatat atau dicatat ataupun kontrak. Kalau kontrak kan pasti ada bendel kontrak ya. Ada dua akad. Pertama akadul ijarah, yaitu persetujuan atau perjanjian sewa. Yang kedua akadul bai', yaitu persetujuan atau perjanjian jual beli. Adapun orang yang mengadakan akad, dua orang, yaitu akidul wal muakid, yaitu akidul orang yang berakad dan orang yang mengakadkan, akidul muakid. Tadi di dalam surat Al-Mu'minun
surat ke-23 ayat 8 kan, walladzina hum li amanatihim ahdihim raun. Dan orang-orang yang dijanjikan surga yaitu orang-orang yang memelihara amanat dan janjinya, yaitu akadnya. Terang dalam istilah terminologi itu akad yaitu irtada ijabah biqabuli ala wajhi masyara'u bithabita assaruhu fil mahaluhu, yaitu pertalian atau keterikatan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat. Walaupun ada ijab dan qabul serah terima, tapi tidak disertai ataupun berpedoman pada syariat, pada Al-Quran dan hadis, itu tidak dinamakan akad. Ya mungkin yang mafhum kan itu ya, akad nikah ya. Akad nikah ya. Akad nikah itu harus ada ijab qabulnya, dari serah terima. Yaitu yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad. Kayak akad nikah kan ada hukum-hukum yang sesudah akad nikah. Seperti kayak akad jual beli, akad sewa, itu juga ada akibat hukum. Sekarang antara perbedaan antara akad dan wa'ad atau janji. Kalau dulu orang tua ya, aku wis wa'adan, itu janjian. Biasanya orang tua dulu itu sering kata-kata Al-Quran, kata-kata Arab, bahasa-bahasa Arab itu dimunculkan di percakapan sehari-hari. Oh, pun wis wa'adan ya, maksudnya janjian, tapi kadang-kadang kita enggak tahu artinya. Yang akad yaitu sikap untuk melahirkan suatu perbuatan pada saat itu. Insa'an tasarruf fi al-'ad. Akad bersifat mengikat, mulzim pada pelakunya, wajib dilaksanakan baik dari sisi hukum, legal formal, qad'an, maupun dari pandangan agama, diatan, ketika semua persyaratan terpenuhi. Jadi akad itu tidak boleh untuk main-main. Akad itu harus ada ketentuan hukum yang berlaku. Sekarang janji. Janji adalah merupakan suatu penyampaian keinginan atau ikhbar, keinginan. Aku janji ketemu di sini, itu bukan akad. Ada dua pertemuan, itu janji. Jumhur ulama mengatakan mengikat seorang dengan menyampaikan dan dilihat dari sisi hukum, legal formal, aktu tidak mengikat, maksudnya tidak ada kekuatan hukum kalau janji itu. Kalau pendapat dari Imam Ibnu Subnuwah, Ishaq Ibnu Rawahah, mengikat mulzim baik dari sisi hukum, legal formal, maupun dari pandangan agama. Ini dari pendapat ulama ya. Sekarang yang dinamakan janji ini ada dari Fatwa MUI nomor 85 tahun 2013. Yang disebut janji, ini janji ada ketentuannya. Ketentuan umum yaitu wa'ad harus cakap hukum, ahliyah, wal wujud, wal a'da. Kedua, dalam hal janji dilakukan oleh pihak yang belum cakap hukum, maka efektivitas keberlakuan janji fase
tersebut tergantung pada izin dari pengampunya. Umpama ada anak yang belum balik, itu perjanjiannya itu tidak bisa tidak bisa mengikat kalau tidak ada yang mendampingi walinya. Menjamin. Ketentuan khusus wa'ad harus dinyatakan secara tertulis dalam akte atau kontrak perjanjian. Wa'ad harus dikaitkan dengan suatu syarat yang harus dipenuhi atau dilaksanakan ma'ud atau wa'ad yang bersyarat. Ma'ud bih, orang yang berakad berjanji tidak bertentangan dengan syariat. Syarat sebagaimana dimaksud angka 2 tidak bertentangan dengan syariat. Ma'ud sudah memenuhi atau melaksanakan syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2. Dan pasal 2 kan wa'ad harus melakukan sesuatu yang dipenuhi atau dilaksanakan dengan syarat ya. Sekarang rukun dan syarat akad. Itu akad ada rukun dan syarat. Dan ini kayak sholat. Kadang-kadang kalau yang namanya syariat pasti ada rukun dan akad. Haji ya juga ada rukun dan akad. Ada rukun dan syarat. Sholat juga ada rukun dan syarat. Zakat juga ada rukun dan syarat. Begitu juga pun akad. Akad juga ada syarat, rukun dan syarat. Ada 4 yang kita tahu atau yang dari sumber ini, dari MUI itu menetapkan syarat rukunnya akad ada 4. Pertama, ijab qabul. Ijab qabul itu ijab serah, qabul terima. Jadi keduanya itu harus serah terima. Harus jelas maksudnya. Kayak umpama mau akad mudorobah atau murobahah, itu harus ada barang yang diserahkan. Bukan ya bisa untuk wakilnya kayak nota, kan mama mobil kan di gawa mainnya mobil kan enggak mungkin. Jadi ada faktur mobil atau faktur apa yang mewakili bahwa itu barangnya ada. Harus selaras antara kedua belah akad, harus selaras. Harus menyambung dalam satu majelis. Umpama, tapi sekarang abad sekarang itu bisa akad melalui online, tapi pakai miss call kayak video call. Itu ada MUI itu memperbolehkan, tapi harus karena sesuatu hal itu bisa video call, tapi nanti secara tertulis itu harus bertemu. Mama, saya hari ini sudah berjanjian, hari ini mau akad murabahah, belum bisa ketemu sama Mas Basir. Itu nanti saya video call dulu, tapi direkam. Video call itu direkam, tapi nanti waktu tertentu nanti akad dalam satu majelis itu majelis ulama memperbolehkan. Kayak sekarang nikah lewat video call itu diperbolehkan. Karena harus contoh di daerah saya Pasar Batang itu ayahnya itu jadi TKI di Arab Saudi. Padahal wali. Itu kan harus ada wali. Ya. Itu ayahnya video call. Tapi direkam. Video call itu dinyerahkan kepada penghulu. Itu ada rekamannya. Jadi itu untuk bukti. Untuk bukti bahwa dia itu sudah menyerahkan untuk mengakadkan anaknya. Bisa dengan lisan, bisa dengan tulisan.
ditulis, tapi tulisan itu harus ada legal standing ya, harus ada materai maupun ada legesnya maupun ada yang ada Stempel kekuatan apa, hukumnya. Iya. Bisa juga isyarat tadi ya, isyarat lewat video call. Tapi harus isyarat itu harus diperjelas. Dan harus ada perbuatan muakad. Jadi ada perbuatan itu melalui tanda tangan bersama. Kalau mama dari Brebes ke Arab Saudi tanda tangan bersama kan nggak mungkin. Jadi mungkin lewat isyarat, lewat video call. Tapi video call itu harus direkam itu MUI itu memperbolehkan karena dengan situasi ataupun kondisi sekarang yang bisa mempermudah. Kedua, pelaku akad atau akadain. Pelaku akad pertama harus berakal atau dewasa, harus adil balik atau ahliyah. Jadi tidak boleh kita mengakadkan dengan anak yang masih di bawah umur maupun belum ahliyah. Jadi mama dia ingin putus waktu ke PTM, terus ada ahlinya untuk maksudnya ngurus, ada anak yang di bawah umur, terus menandatangani akad itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau anak di bawah umur itu ada pendamping ahli tapi ahli juga harus tanda tangan. Terus harus memiliki kewenangan terhadap objek atau kontrak tersebut. Jadi yang akad itu harus punya kewenangan. Jadi gini, umpama kita untuk mau sepeda motor sebagai jaminan ya, sebagai jaminan itu harus atas nama sendiri maupun yang punya menguasakan nih sepeda motor untuk jaminan ini saya kuasakan, mama milik si A. Si A menguasakan pada kami untuk jaminan, itu bisa. Tapi kalau tidak ada atas nama si A, tidak ada kuasa dari si A untuk jaminan, itu tidak diperbolehkan. Sekarang objek akad. Jadi ijab qabul pelaku akad. Yang ketiga mahlalul akad atau objek akad. Objek akad itu ada ketika kontrak berlangsung. Kalau serah terima berlangsung itu ada syarat jual beli kan ada 5. Ada barangnya, ada ijab qabul, akadnya, terus ada yang membeli, ada yang menjual, ada yang mencatat saksi. Kan harus ada. Kalau tidak ada tadi ya nota atau kwitansi yang mewakili, tapi yang resmi, bukan abal-abal. Kalau yang benar-benar ini sudah dibeli, kami sudah dikuasai kami, bukan kadang-kadang ada pun nyilih nota untuk memperkuat untuk yang penting sesuai dengan ketentuan syariah, enggak kayak gitu. Terus objek akad sah menurut hukum. Menurut hukum tadi hukum jual beli itu sah. Jadi barangnya itu sah atas kewenangannya yang pemilik. Terus dapat diserahkan ketika akad. Ada karena barangnya ada, diijab qabul.
diserahkan. Tapi kalau barangnya tidak ada, tapi ada juga nanti tempat tertentu dan tidak dikenal para pihak. Jadi gini, akadnya itu barangnya itu tidak dikenal, barang-barang yang masih gaib. Tapi ada pengecualian karena akad salam, akad pesanan ya, pesanan kita mau pesan kaos karena masih dalam pesanan kan tidak bisa dibawa. Bawa itu ya, bahannya kan tidak mungkin. Tapi yang penting kita sudah tahu kita mau BTM mau pesan kaos mama 20 potong. Nggak mungkin bahannya dibawa ke sini, nggak mungkin. Yang penting kan sudah speknya sudah jelas. Itu kalau akad salam itu bisa. Tapi speknya itu sudah jelas. Speknya kayak gini. Salam kan nanti kita pesan bayar separuh atau gimana, ataupun akad istisna itu salam kan akad langsung ya, istisna kan pesanan, istisna musaqqah atau jual beli piutang kan itu ya. Kalau kita punya obligasi ya, kita mau menjual obligasi walaupun piutangnya saya nggak nyimpen, tapi ada semacam sertifikat obligasi. Iya, biliat. Ini loh, saya punya obligasi di ini sekian saham. Itu bisa, walaupun sahamnya nggak mungkin, sahamnya dibawa ke sini kan nggak mungkin. Ini jual beli piutang. Sekarang rukun dan syarat serta larangan akidain orang-orang yang berakad. Orang yang berakad, pertama tadi rukunnya harus ijab qabul. Ini yang keempat, Pak. Enggak, ini tadi yang keterangan tadi kan ada yang empat. Keterangan apa ya Mas? Ini pelaku OP. ya, keterangannya. Rukunnya itu ijab qabul, harus serah terima. Syarat yang dipenuhi pertama tadi ya baligh dan berakal. Kedua, yang melakukan akad harus orang yang berbeda. Maksudnya kayak saya mau contoh, kalau Mas Basir kan karyawan sini. Mas Basir sebagai orang yang melakukan ataupun pekerjaannya itu mengakadkan nasabah. Mas Basir mau mengajukan itu nggak boleh. Mas Basir akad sendiri, salaman sendiri nggak boleh. Harus ada wakilnya, Mas Tommy, istrinya Pak Sirun, istrinya berarti yang iya. Itu harus karena ini pekerjaan saya, jadi saya yang akadkan sendiri, nggak boleh. Harus orang yang berbeda. Terus syaratnya yang mengucapkan akad itu telah cakap hukum. Terus qabul harus cocok dengan akad. Assalamualaikum. Gantiin saya. Lihat kamu mana? Gimana? Jadi syarat akad saya. Qabul harus cocok dengan ijab. Maksudnya yang serah terima itu barangnya pas pan diserahkan beda barang harus sama ya.
harus satu majelis akad tadi ya, tidak boleh terputus, dalam arti kalau bisa berhadapan-hadapan, kalau video call ya harus nyambung, tidak boleh terputus. Sihot yang digantungkan dengan suatu yang lain, tidak boleh haib. Mama, saya punya utang, mau apa ya, sebagai agunan, tapi agunannya itu di utang dipinjam orang lain. Nih saya punya piutang tapi di si B ya, itu udah boleh. Maksudnya kalau ya sudah, piutang itu dikuasai dia, tidak dibatasi oleh periode waktu. Jadi kalau akad sudah periode waktunya 5 tahun, 5 tahun sudah selesai, berarti akadnya itu sudah selesai. Larangan akadain, yaitu jual beli orang gila, anak kecil, orang buta, jual beli dengan paksaan, itu yang dilarang. Terus baik mutlak, yaitu tanpa ijab qabul, jual beli yang dikaitkan dengan syarat, atau jual beli yang ada ancaman, jual beli dengan orang yang buta, orang tidak tahu barang ini kok. Terus barang yang diakadkan, objek akad jual beli itu syaratnya bukan barang yang najis atau haram. Nah, itu di muqaddis syariah kan yang 7 persyaratan yang dihindari kan, harus barangnya itu tidak haram, yang sesuai dengan syariah. Mama kita jual beli buku ciu ya, jual beli narkoba, tidak boleh. Sesuatu yang boleh dimanfaatkan secara syariah, hukum Islam, harus yang sesuai, ada ketentuan hukum. Terus dapat diserahkan ketika akad tadi ya, dimiliki atau dalam kuasa wilayah pihak yang berakad. Tadi harus kuasanya orang yang berakad, diketahui secara jelas wujud, ukuran dan sifatnya. Nah, tadi yang pesanan kan harus speknya jelas. Kadang-kadang saya pernah membeli secara online ya. Oh iya. Tapi setelah datang speknya itu tidak maksudnya itu ada 2 ulama yang mengharamkan jual beli online, ada yang menghalalkan jual beli online juga ada. Alasannya kayak gitu, karena seringkali jual beli online spek yang ditawarkan dengan keadaan realnya itu tidak sama. Jadi kan gendeng. Jadi jual beli kan enggak boleh ada sifat. Iya. Tipu-tipu lah. XL karena L. Terbebas dari unsur-unsur yang menghalangi keabsahan jual beli seperti jahalah, ketidakjelasan barang, harga, waktu, gharar, dhirar, merusak, membahayakan yang lain, tauqut, pembatasan waktu, syarat fasik, yaitu syarat yang menguntungkan sepihak. Barangnya juga tidak boleh dengan memaksa. Anda harus beli ini karena ini suatu Tuhan, itu tidak boleh. Khusus jual beli barang ribawi harus dilakukan secara tunai dan sama kualitasnya. Ini barang ribawi kan ada 5 ya. Contoh, umpama kita mau membeli beras atau tukar beras yang bagus dengan beras yang jelek, itu kan tidak boleh. Nah, harusnya mama kita punya saya dapat
dari kondangan ya, berasnya kan campur-campur. Aku duwe beras 3 kilo di tuker sing apik 1 kilo bae, itu udah boleh. Harus dijual beli nih, saya jual dulu. Baru untuk dibeli ya, nanti ya, Itu buat pembeli. uang yang baru. ya. Itu barangnya itu harus kualitasnya itu harus sama. Kalau mama barang apapun emas, ya, Pak? apa? Barang apapun ya. Ya Biasanya barang-barang kayak motor, ribawi. Pak. Biasanya Kalau kayak motor gimana? Motor tanggal. Oh enggak. Barang-barang ribawi, bahan pokok kayak emas, tembaga, perak, terus barang ribawi kan ada 5 ya. Terus garam, beras, gandum. Kalau beras kan di situ dia ada, tapi mewakili korma. Pokok ya, Iya, bahan pokok. bahan pokok, terus emas, garam, terus kayak gula yang mewakili garam, maksudnya. Harus Terus dijual dulu. ya baru- harus jual dulu. Terus larangannya, barang dikhawatirkan tidak ada, maksudnya barang kan karena tidak dikuasai oleh pihak kedua, jadi masih dalam kuasa tangan orang, jadi barang dikhawatirkan tidak ada, jadi masih belum jelas kuasanya. Baik majus taslim susah diserahkan. Kalau mau menyerahkan barang ya nanti padahal barangnya itu belum jelas dikuasai. Terus jual beli barang secara nasiah. Nasiah itu tempo hutang tempo. Jual beli yang ada unsur tipuan, horor. Jadi biasanya kan kadang-kadang jual beli tanah kue tanah rendeman kayak mau nang pantai ya. Nang pantai gue nggak jelas, patoknya nggak jelas. Kue dalam akad murabahah itu harus Diukur. dianalisa, diukur benar apa enggak, batas-batasnya ada apa enggak. Terus jual beli yang barangnya najis atau terkena najis ya tadi ya, jual beli jual beli air itu kalau jual beli airnya yang dijual itu enggak boleh tapi kalau kemasannya, prosesnya ini kan bukan kita jual airnya, tapi kemasan air. Ini istilah Prosesnya, ya. atau air kemasan prosesnya. Jasa prosesnya. Jual beli majhul, yaitu kualitas, waktu dan kuantitasnya itu masih kabur. Larangannya kayak gitu. Sekarang makbul obey atau subjek hukum tadi yang 4 ya, keterangan 4. Cakap hukum artinya syarat subjektif, yaitu orangnya sudah dewasa dan terhindar dari al-junun, orang gila, hilang akal. Terhindar dari dakfal al-aqil, yaitu orangnya dungu, tidak bisa membedakan antara benar dan salah. Terus harus terhindar dari as-suffah, yaitu tolol, penggunaan harta yang menyalahi syariat Islam. Misalnya orangnya boros, terus orangnya terlalu berlebih-lebihan, orangnya pemabok, orangnya pokoknya yang sering berbuat maksiat. Al-khasar, orangnya pemabok, pecandu narkoba, perbuatan hukum yang dilakukannya. Ini juga termasuk dari pezina dan lain sebagainya. Ini kalau di syarat-syaratnya kan ada. Kalau jelas orang itu
tabiatnya kayak gitu ya Nggak harus usah. dihindari. Iya, nggak usah rasa. Masalahnya kalau orang mabok sedang akad Ngawur. kan ndak Nggak sadar. ndak sadar, wis pokoke tanda tangan bae wis aku. Iya. Sebenarnya Orang tanda tangan merasa bae, setan. orang akis pun tanda tangan. Kalau nanti Sadar. suatu hari atau waktu tempo yang lain dia ditegur kan ndak merasa. Oh aku tanda tangan ini itu secara apa subjek hukum itu sudah Kabur. Nggak berlaku. Ya. Flying. al-ikrah subjek hukum itu di bawah ancaman atau lawan dari sukarela atau ridho. Jadi Tekanan. orang itu ditekan Iya. supaya Paksa. menandatangani akad. Paksaan. Akad yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak cakap hukum bersifat mauquf atau keabsahannya akad tergantung kepada izin wali atau pengampu atau pihak lain yang otoritatif. Jika diizinkan berarti sah akadnya, dan jika tidak diizinkan maka akadnya batal. Itu akad juga tadi ya yang belum balik, yang karena ini pewarisnya cuma orang anak ini, tapi kan harus ada saksi, harus Pendamping. satu yang mempunyai kekuatan hukum bahwa orang itu apa pamannya, apa padeknya, apa yang nanti suatu saat sesudah anak itu sudah dewasa, sudah balik, ini kekuatan hukumnya bisa dilimpahkan kepada, tapi atas dasar pengampu itu walinya. Acara. Katakanlah demikianlah apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat terutama bagi diri kita dan bagi pengelola maupun manajer dari PTM Muhammadiyah. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.